Siang, Ibu Mia. Ya, siang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya pada siang hari ini. Saya Alivia Jauzia. Saya akan mewawancarai Ibu Mia pada sesi kali ini. Nah, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewirausahaan dan juga membagikan perspektif baru kepada para penonton. Mungkin biar lebih akrab, manggilnya Tante aja kali ya, Tan? Ya, Ya, oke. baik, oke, siap ya. Gimana nih kabarnya, Tante? Alhamdulillah, baik. Oke, mungkin sebelumnya Tante bisa perkenalkan diri dulu dari nama, terus usaha apa yang digeluti, kemudian profil usahanya seperti apa. Silakan Tante. Nama saya Mia Rismayani. Mia Rismayani, saya owner saya punya usaha konveksi brandnya Wepa Origin ya. Brandnya Wepa Origin. Eh, Profil usaha ya kalau misalnya Wepa Origin itu bergerak di pembuatan kaos ya, kaos distro original yang mereknya itu ya Wepa Origin. Kita juga membuka orderan PO gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau bikin kaos komunitas atau kaos organisasi bisa di konveksi kita juga gitu. Ya. Oke, jadi bergerak di bidang konveksi kaos ya, Tan ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sumber idenya itu tuh awalnya dari mana sih? Sumber ide usaha, kenapa kepikiran untuk konveksi kaos? Sumber idenya itu dulu itu berawal dari ini pertama dibuat konveksi itu tahun 2000 kemarin ya, baru 2020 pas lagi pandemi ya. Pas lagi pandemi itu kan awalnya kita itu di bidang marketingnya pemasaran. Pemasaran memasarkan kaos brand yang udah ada di luaran gitu ya, yang punya orang lain, brand orang lain. Pas pada saat pandemi itu penjualan kita merosot kan ya, karena ya pandemi itu. Kemudian kita berinovasi supaya gimana biar usaha ini tetap maju, biar ada penghasilan juga, ya kita buat aja konveksi pada tahun 2020 itu pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi itu pertama dibuat konveksi, kemudian kita membuat brand sendiri, yaitu ya brand itu ya Wepa Origins, dan sampai saat ini brand itu masih jalan dengan tambahan 3 brand anak lainnya. Jadi profil usahanya ya itu berawal dari pertamanya pandemi, usaha merosot, yang tadinya usaha di bidang pemasaran, sekarang jadi ke produksian atau konveksi gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin juga tadi ya, dari mulai pandemi, gara-gara Ya, pemasaran yang menurun, jadi terinspirasi untuk dan membuat sendiri usaha gitu ya. Itu ya, saat pandemi, apakah usahanya jadi lebih baik atau gimana? Karena kan di pemasaran merosot ya. ya. Kalau misalnya dilihat ya, usaha pas lagi pandemi itu alhamdulillah malah kita dengan merek sendiri, kita dengan brand sendiri, produksian sendiri itu usahanya makin naik ya. Karena kan kalau misalnya kita dari orang lain itu desainnya yang kayak gitu-gitu aja gitu ya, yang desain yang udah pasaran, yang gambarnya yang gitu-gitu aja, mereknya itu aja. Sedangkan kita penjualan itu di situ stack gitu ya. Jadi nggak ada perubahan, kita bikin inovasi yang terbaru supaya penjualan kita tetap naik gitu ya. Kita bikin dengan desain yang terbaru, desain yang lagi trending gitu. Kan kalau misalnya kita ngambil dari orang lain kan kita nggak bisa request eh yang lagi rame gitu ya. Iya Kita cuma betul. bisa masarin. Sedangkan kalau misalnya kita buat sendiri desain bisa kita buat sesuai yang lagi rame, lagi trending gitu. Jadi alhamdulillah di pandemi itu yang tadinya omsetnya sedikit gitu ya, omsetnya menurun,
kita maju membuka usaha ini, membuka konveksi ini dengan inovasi desain-desain terbaru, ukuran yang lebih upgrade gitu, lebih diminati kalangan muda saat itu, terus dengan merek yang terbaru gitu ya, lebih refresh. Alhamdulillah sampai sekarang usaha ini ya, merek ini masih berjalan dan penjualannya juga makin naik gitu. Kalau misalnya kita di apa membuat sendiri gitu ya dibandingin yang sebelumnya hanya pemasaran saja. Iya. Jadi naiknya itu karena ada inovasi di desain ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Orang bisa request mau desainnya gimana. Sedangkan kalau pemasaran kan tinggal ambil ya. Tinggal ambil kita nerima yang udah jadikan ya, nerima yang sedangkan di pasaran kan udah banyak gitu. Oh, pesaingnya juga udah banyak. Kalau misalnya kita bikin sendiri kan kita yang nentuin gitu. Kita mau kayak gini, oh lagi rame yang kayak gini, lagi gambar kayak gini, motif kayak gini, kita tayangin, kita bikin dan reseller-reseller kita juga alhamdulillah seneng ya karena mereka itu nerima barang refresh gitu. Jadi barang yang pertama dibikin belum ada di pasar. Reseller saya juga yang sebelumnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah ada ininya juga apa dari pandemi kita ada ada manfaatnya juga Pengembangan gitu iya. ya. Lebih Nah, maju. maju gitu karena ya itu karena dorong tadinya sepi itu akhirnya bergerak berinovasi sampai saat ini gitu. Oke. Jadi yang membuat produk dari Web Origin ini unik karena benar-benar dari pertama ya, maksudnya dari tangan pertama gitu. Dari kalau yang lain kan udah tersebar gitu kan. Kalau ini reseller tuh langsung dari tangan pertama, terus desainnya juga bisa request ya. Ya, desainnya bisa request, terus kita juga kan punya tukang desain sendiri. Misalkan kita maunya kayak gini nih, gambar kayak gini, model kayak gini, didesain sama tukang desainnya, baru nanti masuk ke tahap produksi gitu. Jadi, yang lagi modelnya kayak gini, yang lagi up to date yang gini gitu. Ya bisa dibikin. Sedangkan kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan enggak gitu. Kita hanya terima. Oke, jadi kalau dilihat dari tadi proses sebelum diproduksi nih, kalau boleh tahu gimana sih proses produksi di konveksi tante itu? Dari mulai awal sampai didistribusikan. Kalau proses produksinya sih, ya pertama ya dari kain ya, kain. Dari kain, kita beli kain, kita mencari kain yang harga yang termurah, ya yang harga yang masih bisa masuk KPP kita cari ke pabrik-pabrik gitu ya. Kalau misalnya ada pabrik yang menjual yang lebih murah, ya oke kita masukin, kita mengajukan penawaran bahwa kita lagi produksi ini, akhirnya dapat kan harga kain dari pabrik, akhirnya dari kain itu ya kita buat, kita potong pola, udah di proses pemotongan, proses penjahitan, dan proses ya udah dijahit kan itu si kaos itu langsung ada proses finishing itu kayak cutting benang ya kan kalau misalnya produksian itu suka ada benang-benang yang nyisa itu cutting supaya bersih udah di cutting gitu terus di steam itu disetrika kemudian packing diberi hang tag dan udah mulai siap dipasarkan kayak gitu. Prosesnya itu di konveksi ya, gitu lagi berjalan sekarang juga. Alhamdulillah masih ada berjalan ya puasa ini. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi tante ini untuk bergerak di bidang ini dan kenapa milih menjadi wirausaha gitu? Dari sekian banyaknya pekerjaan, dari sekian banyaknya profesi, kenapa harus berwirausaha gitu? Kenapa harus berwirausaha ya? Karena misalnya dibilang kenapa ya, pertama itu karena kebutuhan finansial ya.
karena ya kita awalnya itu memang udah bergerak di bidang marketing gitu ya. Dari tahun 2013 itu saya itu kan jualan online. Awalnya saya jualan online pemasaran, tapi masih ada di bidang sama, bidang kaos ya. 2013 itu jualan online dulu masih zamannya BBM, terus kemudian lanjut ke marketplace kayak Shopee kayak gitu ya. Shopee apa di Facebook kayak gitu. Kemudian ya itu karena kalau misalnya dilihat kita ngambil barang dari orang lain, kita nerima barang seadanya gitu. Kadang kita rebutan sama reseller yang lain kan gitu. Makanya ya kita ada modal, kita mau perubahan gitu ya, perubahan finansial gitu, perubahan finansial kita mau bergerak lebih baik dari tahun 2013 sampai 2020 itu kan kita hanya pemasaran, kita ya alhamdulillah sih dari pemasaran juga ya udah mulai berkembang, kita udah tahu celahnya produksian seperti apa gitu. Akhirnya di tahun 2020 ya modal nekat, modal ingin maju, modal kita ingin lebih baik ya, finansial kita ingin lebih baik ya, bismillah aja buka konveksian gitu. Jadi ya apa sih namanya? Ya modal ya ininya motivasinya ya itu karena ingin aja gitu. Kita udah punya basic di bidang pemasaran ya, jadi nggak awam gitu. Kita nggak cuman asal produksian tapi nanti bingung masarinnya gimana, karena kita udah tahu ya, oh cara memasarkannya itu seperti ini, marketingnya seperti ini, kita udah tahu celahnya, penjualan kaos itu seperti ini, oh motif yang digemari ini seperti ini, kita udah tahu gitu ya. Karena udah berpengalaman dari tahun 2013. Jadi ya itu mau bergerak lebih baik, lebih maju, bismillah aja buka konveksi, buka merek sendiri, bikin merek sendiri, akhirnya ya sekarang udah punya 4 merek gitu. Selain Pepa ya masih ada lagi merek yang lain gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau buka usaha di produksian, jangan cuma asal produksi gitu, tapi nggak bisa mengeluarkan. Kita juga harus punya basic ilmunya dari gitu. Kita udah punya basic marketing, kita harus bisa mengeluarkan juga. Cuman produksi aja gitu. Jadi sebelum bergerak di bidang produksi ini juga dianalisis dulu ya pasarnya, target pasarnya gimana, terus minatnya gimana, minat masyarakat gitu ya. Jadi nggak sia-sia lah produksi gitu kan, keluar dengan baik. Ya. Kalau misalnya cuma asal produksi nanti barang di konveksi, barang numpuk di gudang. Kita juga kan udah punya reseller, udah punya langganan gitu ya, reseller itu. Jadi yang udah rutin tiap minggunya kita kirim gitu, jadi saya itu cuman memasarkan dengan apa partai besar gitu. Jadi yang menjual yang menjual di online kan ini kita jualannya online ya. Sekarang itu udah zamannya online, jualan lagi rame-ramenya online. Yang menjual online di marketplace itu reseller-reseller kita gitu. Jadi si reseller itu mendapat harga pabrik gitu ya, harga konveksi dari kita gitu. Jadi biarkan mereka yang menjual dengan harga pasar yang gitu lah. Kalau dari kita harga terendah gitu, supaya mereka bisa menjual dengan keuntungan yang lumayan gitu. Karena mereka juga dari reseller-reseller saya itu mereka juga punya apa sih namanya, punya tim juga gitu, tim pemasaran lagi. Jadi ya istilahnya mah ngambil untungnya dari A sedikit, dari B sedikit gitu ya. Akhirnya kan semua kebagian gitu. Ya. Oke, jadi dari yang tadi dijelasin, jadi motivasi awalnya itu kan basic need ya, kebutuhan dasar finansial. Terus kan pasti berkembang dong. Dari yang finansial pasti udah tercapai targetnya. Naik lagi nggak? Jadi
ada motivasi lain nggak? Misalkan membuka cabang, mengembangkan produksi lebih banyak atau gimana? Kalau misalnya dibilang target sih jauh banget ya, belum ya. Kita Oh, ini lagi tesnya apa ya, merangkak apa, ya lagi prosesnya maju sih. Sebenarnya ini kan usaha kecil gitu ya, bukannya iya. pabrik besar, konveksi besar gitu ya. Ya ini mah apa ya namanya, mudah-mudahan aja gitu ya, kedepannya lebih besar gitu ya. Amin. Jadi kalau misalnya dibilang udah mencapai target, belum Oh, masih jauh, belum. masih sangat jauh gitu ya, masih sangat jauh karena ya namanya manusia ya, namanya kita punya usaha pengen yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya dibilang lebih dari sebelumnya, iya, alhamdulillah. Cuman kalau misalnya target, belum lah, kita target masih sangat jauh ya, masih sangat jauh. Oh, ini kita reseller yang tetapnya masih 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 area Bandung sekitar, sama masih belum 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 pelosok nyampe ke jauh sih sebenarnya, Hmm. karena kita kan masih konveksi kecil, jadi masih terbatas juga sih sama modal sama apa di karyawan-karyawannya gitu. Kalau misalnya target mah ngejar misalkan produksian itu sekian ribu lusin gitu ya. Cuman kita masih minim di sarana di konveksinya, Hmm. dari karyawan, di apa-apanya belum gitu lah. Oke, Ya. oke. Nah, kalau permintaan alhamdulillah sih, permintaan dari misalkan reseller luar kota itu udah banyak ya, reseller luar kota ya, cuman gitu waiting list, jadi menunggu Hmm. misalkan hari ini giliran yang dikirim ke reseller mana, hari ini dikirim ke reseller mana gitu, jadi ya masih terbatas juga sih sebenarnya, Oke, masih oke. terbatas. Jadi masih belum mencapai target lah ya. Masih dalam proses mencapai Belum. target. Boleh cerita nggak Tan tentang pengalaman yang menarik nih selama menjalani usaha ini? Pengalaman yang menarik apa, kalau dibilang menarik sih apa ya, menarik, pengalaman pengalaman pahit ada, pengalaman menarik juga ada. Apa aja pahit? Pengalaman pahitnya itu dulu ya, pas lagi zamannya marketing ya, marketing masih pemasaran, itu pernah saya ketipu. Jadi tergiur ya, tergiur produksian, ngemaklun lah istilahnya mah. Produksian di orang lain, produksi di orang lain, modal di kita gitu. Dia nawarin maklun barang nih, harganya segini-segini, wah ya murah, ya oke. Akhirnya kita percaya, kita masuk uang ke sana ya, hampir berapa ya waktu itu, tahun 2015 gitu kalau nggak salah. Tahun 2015 kita masuk DP 17 juta, akhirnya modal kita itu di situ nggak balik lagi, dianya kabur. Jadi si konveksi yang nawarin ngemaklun itu, dia itu pindah kontraknya gitu. Uang uang sama dia dibawa, barang nggak ada, ya gitulah namanya, itu pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit ya, kita pernah tertipu gitu ya, makanya ya apa namanya, ya gitu, kalau misalnya jadi punya usaha itu ya, ya gitu harus amanah sih. Itu kan dia nawarin, kita tergiur dengan harga murah itu, jadi harga murah kita tergiur, ngemaklun, bikin bikin nih, bikin kaos harga segini, HPP segini, nanti kamu ngejual bisa untungnya lebih besar gitu, kita tergiur, kita ngasih DP segitu, ya dianya ya nggak amanah, ya kabur gitu. Ya itu pengalaman pahit sih. Terus kalau misalnya kayak ini apa, reseller reseller kecil ya ada juga sih, yang misalkan ngambil barang dulu nih segini, ngambil barang dulu sekian losin, sekian losin, sekian losin, nanti setoran tanggal segini, ya ada aja sih akhirnya kemana gitulah, lost contact ya ada. Makanya untuk saat ini yang nggak nerima kayak gitu gitulah, kita yang nerima yang pasti-pasti aja gitu sistem ininya, yaitu Jadi, belajar mm-mm. ya. Jadi Kalau misalnya seorang
Iya ya, silakan. Ya silakan. Ya, Lanjut. kalau misalnya menariknya apa ya? Menariknya yang bukan menarik sih sebenarnya, lebih banyak ke menantang ya. Menantang kita itu di sini terbatas sekali sumber daya manusianya ya. Jadi tenaga apa sih, tenaga terbatas sekali. Jadi yang buat menantang itu semuanya sekarang di titik ini ya, di titik bulan puasa ini semuanya di handle ownernya gitu. Jadi ya kita kekurangan sumber daya, jadi sebenarnya telat sih, telat telat buka lowongan gitu ya, telat buka lowongan. Jadi mencari mencari tenaga kerja itu ternyata susah juga, yang tenaga ahli. Kayak misalkan kemarin kan yang resign itu tukang potong. Mencari tukang potong itu susah gitu ya, udah di iklan di sosmed di apa nggak ada gitu, nggak ada yang sesuai kan. Kalau misalnya motong bahan itu kan harus punya apa namanya, punya keahliannya gitu ya, jadi nggak sembarangan. Sekarang jadi ya suami saya gitu ya kerja langsung motong gitu ya. Itu sekarang lebih menantang sih bulan puasa sekarang, karena ya semuanya semuanya gitu ya, kekurangan gitulah, kekurangan kekurangan tenaga di konveksi gitu. Ya mudah-mudahan aja lah lancar semuanya ya, walaupun misalkan dipegang sendiri gitu ya, itu kekurangan beberapa orang lah di konveksi, jadi sekarang di handle-nya sama sendiri dulu kayak motong gitu, daripada konveksian ya. Kan sayang sekali bulan puasa sekarang lagi rame-ramenya, ya akhirnya ya langsung terjun ke motong sendiri gitu ya. Itu Oke, jadi kalau pengalaman ya, ya gimana. jadi itu pengalamannya harus berani mengambil resiko ya kalau seorang wirausaha itu. Ya gitu, selain misalkan resiko kegagalan, kerugian, misalnya kayak gini, kayak ada yang resign, sedangkan produksian harus tetap berjalan, kita nyari karyawan susah kan ya, kita ya kita harus turun tangan langsung gitu. Atau misalkan ngambil resiko, misalkan si resellernya banyak itu nggak ngambil-ngambil ke kita, ya kita harus terjun langsung ke marketing, kita harus Hmm. terjun masarin gitu ya, masarin sendiri ya. Untungnya kan ya kita basicnya di pemasaran ya, jadi kita punya skill gitulah, skill dari memasarkan juga gitu. Tapi ya kita juga nggak egois gitu, nggak misalkan apa sih namanya, nggak nyikut konsumen reseller kita juga gitu. Kita tetap kalau misalnya ngejual di marketplace, di pemasaran retail gitu ya, kita ngambil harga, bukan harga dari harga konveksi gitu. Kalau misalnya kita sendiri yang terjun gitu. Kalau misalnya kita ngejual ke reseller itu baru harga harga reseller gitu. Hmm. Kesulitan dan kemudahan yang dihadapi selama mengembangkan usaha. Misalnya kayak tadi kan udah nih rekrutmen yang proses pemilihan karyawan yang sulit. Terus ada nggak sih kayak dari segi produksinya kayak bakunya lagi langka atau eh, pasarnya lagi gimana gitu, ada nggak kemudahan dan kesulitan lainnya, Tan? Kalau kesulitan itu, kalau di bidang produksi itu saingan ya, saingan. Jadi kita itu kalau di produksi itu sekarang lagi meningkatkan kualitas ya. Karena sekarang kan banyak banget merek-merek original ya, merek-merek original yang mereka itu langsung masarinnya ke marketplace gitu ya. Jadi kita yang tadinya misalkan ini ya, harga segini tuh udah masuk ke original tuh udah tinggi gitu ya, udah margin kita udah besar. Sedangkan merek original yang baru-baru sekarang keluar itu harganya sama dengan kita. Mereka itu pemasarannya lebih gencar kayak di sosmednya gitu. Jadi pesaing
kita tuh bukan konveksi kecil lagi gitu. Untuk sekarang gitu ya, itu kesulitannya. Pesaing kita itu mereka yang konveksi besar, pabrik-pabrik besar gitu, yang udah mereknya itu udah terkenal di TikTok kayak gitulah, kayak terkenal di sosmed-sosmed. Makanya ya kita sekarang lebih bersaing ke kualitas, ke gambar-gambar yang lebih menarik, eh, dan ya pastinya itu kesulitannya ngaruh juga ke kita karena kita bisa bisa aja nih ya kita nurunin harga nurunin harga kita ke reseller supaya si reseller itu bisa ngeluarin barang kita dengan maksimal gitu. Mereka juga kan perlu ngadain promo-promo juga kan, ya mereka request kalau misalnya harganya minta diturunin kayak gitu. Ya gitulah kesulitannya. Kita jadi sekarang bersaing itu bukan dengan merek original kualitas yang biasa gitu. Sekarang udah kualitasnya udah yang bagus-bagus, yang udah terkenal tapi harganya udah murah gitu. Gitu loh. Kalau misalnya kemudahannya sih kalau misalnya produksi sendiri ya gitu, kita bisa menjual langsung kan ya, menjual langsung partai besar ke reseller-reseller, kita bisa menentukan harga kita, misalkan, oh ini resellernya baru nih, kita nentuin harganya segini gitu. Kalau misalnya reseller lama kan kita menentukan harganya ya harga langganan gitulah ya, supaya mereka tetap bertahan karena mereka juga istilahnya punya anak buah gitu, punya punya bagian pemasaran juga. Kita bagi-bagi keuntungan aja gitu ya, walaupun sedikit tapi walaupun misalkan sedikit apa kalau bahasa Sundanya ngereyeh teh apa, walaupun sedikit tapi manjang gitu ya, manjang, dia langganan ke kitanya manjang gitu, terus dianya juga bersedia masarin produk kita gitu. Kalau misalnya ya walaupun kita ngambil keuntungannya dikit gitu, itu kesulitannya. Kalau kemudahannya di bagian produksi ya gitu, kita harga ya semau kita lah, misalkan HPP asal masuk ke HPP ya harga eh, harga pokok produksian asal masuk itu kita ada untung, menjual ke reseller juga ya nggak apa-apa lah, yang penting barang keluar banyak bisa nutupin buat produksi yang lagi gitu. Ya itu kesulitan sama kemudahannya di bagian produksi ya itu seperti itulah. Kalau misalnya di pemasaran kan ya beda-beda lah tantangannya. Kalau untuk di produksian ya seperti itu gitu. Ya, Jadi ya ada berprinsip nggak apa-apa profitnya bukan profit apa namanya margin. oh, ya nggak apa-apa marginnya kecil asal usahanya itu jangka panjang dan berkelanjutan gitu ya, pelanggan Kita puas dengan kadang kan kualitas. kita Ya, aduh punya karyawan ya, punya karyawan. Kalau misalnya kita stek gitu, misalkan langganan kita nggak mau ngambil lagi karena barang numpuk gitu ya, kita juga kan kasihan gitu, kita punya karyawan gitu. Ya nggak apa-apa lah, sok misalkan eh, kalau misalnya ini mah kita ngadain promo lah ke reseller, nggak apa-apa untuk sekarang harga segini gitu. Ya gitulah kadang ya yang penting ada untungnya aja gitu. Buat nutupin harga produksi, buat keuntungan kita juga ada gitu. Ya itulah kemudahan kesulitannya kalau misalnya di bagian produksi gitu. Tuh. Ya enaknya kita punya tim tim itu gitu ya, kita memproduksi, bagian marketing memasarkan, yang penting kita punya target, minggu ini kita harus keluar segini ke bagian pemasaran. Gimana caranya supaya barang ini keluar gitu aja targetnya ke bagian pemasarannya. Ya, oke. Nah, yang terakhir nih tips and trick buat wi wi Nah, yang terakhir nih tips and trick wirausaha untuk calon wirausaha apa sih oh ya, dari Tante Mia tipsnya sendiri? sih kalau misalnya untuk yang bermulai gitu, untuk yang baru mulai usaha gitu. Tipsnya ya pertama sih, yang pertama itu kita harus bertujuan ya. Tujuan kita itu berwirausaha itu harus jelas ya. Jadi kalau misalnya cuman coba-coba deh,
usaha ini, coba-coba ini. Kalau misalnya tujuannya cuman cari pengalaman, cuman cobain ini lagi booming nih, mau usaha ini, itu ya jangan deh kalau misalnya itu ya tipsnya. Jangan, kalau misalnya kita tujuannya harus jelas dulu, kita punya keahliannya di bidang apa, basicnya apa. Kalau misalnya mau usaha itu harus punya knowledge-nya dulu, punya pengetahuannya dulu lah gitu lah. Eh, yang pertama itu. Terus kalau misalnya yang keduanya, kita juga harus yakin nih, kalau optimis nih kalau misalnya usaha kita itu bakal maju, usaha kita itu bakal sukses gitu ya. Jangan baru aja melangkah melangkah sekali gitu ya, sekali melangkah ternyata ada batu, ada hambatan, kitanya menyerah. Ya janganlah, kalau yang mau berwirausaha itu harus yakin, harus optimis. Usaha itu ya, yang ketiga itu harus ambil resiko ya. Jadi eh, kalau misalnya berwirausaha itu ya harus ambil resiko, resiko kegagalan, resiko kerugian. Jadi kita jangan cuma mikirnya, oh kita ini harus untung, kita itu nanti bakal untung segini, sekian, sekian, sekian. Kita juga harus mengambil resiko kegagalan. Kalau misalnya diproduksi, resiko kegagalan produksian kan, eh, kalau misalnya Teteh lihat di produksian itu ya, nggak cuman barang yang bagus aja gitu. Kita banyak juga barang reject yang misalkan yang lolos dari QC gitu ya, sebelum dipemasarin kan di QC dulu ya, di quality control dulu. Itu banyak sekali barang rejectnya. Nah, kita itu harus siap menerima, misalkan reject dari bahan yang bolong, atau reject dari jahitan yang nggak benar, atau misalkan reject dari sablonan yang kurang ini ya, apa kurang lepas gitu, atau gimana. Itu kita banyak numpuk gitu ya barang reject. Kita juga itu harus menerima kerusakan, kegagalan, dan resiko-resiko lainnya ya. Jadi jangan cuma mikir cuman untung aja gitu. Terus kalau misalnya yang apa namanya, ya harus siap itulah, pokoknya mah harus siap mengambil resiko, kerugian, dan tantangan ke depannya. Kita itu juga harus mengembangkan jaringan ya, mengembangkan jaringan itu. Jadi kalau misalnya di bagian produksian, wirausaha, kita itu harus punya jaringan, harus punya, kalau reseller lah, reseller. Kalau misalnya kita cuma stuck di produksian, nggak akan bisa maju gitu. Kita terus-terusan aja produksi, sedangkan barang numpuk. Jadi kita juga harus punya partner kita itu selain reseller juga ya, ya yang menerima barang kita, menjual barang kita, itulah yang menolong kita gitu ya. Kita harus punya jaringan gitu ya, intinya mah itu. Terus yang selanjutnya itu ya tadi, berani mengambil kegagalan. Ya selain ngambil keuntungan, kegagalan juga harus berani. Berani ambil, yang selanjutnya berani ambil peluang. Peluang dan action ya. Kalau misalnya ada peluang nih ya, misalkan peluang itu ada yang menawarkan, oh saya mau bikin kaos nih sekian ribu misalkan contohnya ya, berani ambil peluang itu, ngambil kaos nih, apa bikin kaos sekian ribu, ya kita ambil aja gitu. Itu peluang peluang buat kita. Ya mudah-mudahan aja misalkan kerjasamanya manjang gitu. Jadi jangan, ah gimana kalau misalnya nanti nggak manjang gitu, nggak apa, partnernya itu kerjasamanya nggak baik gitu. Jangan jangan punya pikiran kayak gitu. Kalau ada peluang ya hajar aja gitu, ambil aja gitu ya. Dan action itu jadi ya ngambil peluang dan action. Kalau misalnya action itu ya kayak gitu, jangan cuma diambil aja tapi nggak dikerjakan, ya harus dikerjakan juga. Terus apalagi ya, ya udah gitu deh kalau misalnya untuk triknya. Kalau triknya itu kalau misalnya di bidang fashion gitu ya, kita itu harus cari keunikan ya. Kita itu harus cari keunikan yang lagi rame, yang lagi booming, yang lagi trending gitu. Yang lagi trending, misalkan kalau kayak kita itu lagi produksi kaos nih, lagi ramenya itu desain ini, ya kita ambil. Kita boleh ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi brand-brand original yang udah apa sih, yang udah tinggi gitu ya. Kita amati, kita tiru, dan modifikasi. Jangan sampai kita niru itu niru tok gitu ya. Kita modif lagi supaya lebih baik, lebih bagus, baru kita buat
yang lebih itu gitu. Jadi apa? Oh ini yang lagi rame nih di brand ini. Ya kita ATM aja gitu, amati, tiru, modifikasi. Kalau di bidang fashion sih gitu ya. Kalau misalnya kaos ya model kaos ya gitu-gitu aja sih sebenarnya ya kaos ya gitu paling bedanya ya di size kan gitu ya. Kalau itu ya paling kita dari segi gambar kan ya kalau kualitas ya memang kita punya standar kualitas sablonnya kayak gini gitu. Ukuran standar kayak gini. Paling ya yang dimodif itu ya itu desainnya gitu. Terus kalau misalnya terjun di ini juga ya kalau misalnya kayak saya itu ya produksian plus marketing ya kita juga harus upgrade ya jadi kita nggak boleh ketinggalan zaman kita nggak boleh ketinggalan orang lain misalkan udah apa rame nih ya kayak sekarang ya rame di TikTok nih jualan yang kayak gini ya kita ikutin aja gitu permintaan permintaan reseller permintaan konsumen gitu kita ikutin oh misalkan ada masukan nih dari reseller bos ini di TikTok nih lagi rame nih kaos yang gini 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 oke bikin asal siap ngejualnya gitu kan ya ya kita ikut aja kita harus upgrade gitu upgrade upgrade ilmu jadi jangan cuma asal kita bikin terus tapi nanti bingung pemasarannya kita jadi harus upgrade sama reseller-reseller kita gitu kayak apa ngadain ngadain meeting gitu ya meeting misalkan buat pengembangan kita ini kedepannya gimana gitu jadi kita juga harus terbuka ya kalau jadi wirausaha kita nggak boleh ego gitu karena kita juga butuh butuh apa butuh partner gitu misalkan kata kata apa ya saya menyebutnya bukannya bawahan ya partner gitu kayak kalau misalnya partner kita si reseller kita itu bos ini kayak gini gini ini modelnya kayak gini ini yang rame di TikTok nih yang kayak gini gini ya oke bikin gitu jadi nggak jangan egois juga sih kalau mau berwirausaha itu jadi jangan egois itu jangan oh saya ini bosnya gitu nggak open apa sih namanya nggak bisa harus 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 kita itu harus terbuka gitu menerima masukan dan kritik gitu dari konsumen dari reseller reseller kita gitu jadi nggak boleh angkuh gitulah karena ini juga kan demi demi apa demi kemajuan usaha gitu ya kalau misalnya trik dan tipsnya gitu sih jadi jangan mentang-mentang kita itu punya usaha yaitu gimana kita enggak kita juga masih nerima masukan-masukan dari konsumen misalkan dari testimoni ini oh ini kurang ini ininya kurang ini ininya begini ya oke diperbaiki gitu kalau misalnya reseller kita komplain juga ya kita harus nerima gitu ya gitulah nggak kedengeran halo Halo, oke, udah. ya 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 gitulah pokoknya mah tips dan triknya pokoknya kalau misalnya itu ya jangan menyerah harus apa optimis gitu berani ambil resiko yang kayak gitu gitu ya Oke, terima nah, kasih Tante Mia. Jadi menarik nih ya berdiri di saat pandemi dengan mental seorang pengusaha yaitu mengambil resiko, terus menawarkan produk dengan desain yang terbaru dan unik gitu, dan mengutamakan kepercayaan konsumen dengan kualitas terbaik dan pastinya amanah ya. Terus juga tadi sempat dimention tentang dalam berwirausaha itu harus jelas ya, jangan harus jelas arahannya, tujuannya, rencananya, jangan cuma ikut-ikutan atau FOMO gitu ya. Terus juga yang kedua tuh harus yakin dan optimis bahwa usaha kita itu pasti akan maju dan terus berkembang. Terus yang ketiga tuh harus berani ambil resiko, habis itu juga harus mengembangkan jaringan agar proses bisnis yang dilakukan itu terus berputar gitu ya. Terus juga selain itu berani mengambil peluang dan action dan ya selalu mencari keunikan gitu ya dari pasar, terus selalu update juga dengan mitra ya, dengan tidak egois dan ya selalu menerima kritikan gitu. Jadi dalam berwirausaha itu tuh nggak cuma produksi aja, tapi gimana caranya perputaran itu tuh stabil gitu. Jadi intinya gitu lah ya. benar-benar Oke, terima kasih banyak tentunya atas waktunya siang ini. Jawaban yang diberikan sangat
berharga banget bagi saya dan bagi para penontonnya nanti. Saya yakin para penonton tuh akan mendapatkan banyak wawasan dari percakapan kita ya. Apakah ada pesan terakhir atau saran yang ingin disampaikan sebelum sesi ini berakhir? Apa ya? Ya, mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat ya. Walau misalnya untuk yang mau berwirausaha ini, bermulai usaha, pokoknya Bismillah. Yang tadi tips dan triknya itu tolong diingat gitu ya, di notet ya. Oh, Bismillah aja, modal yang Nekat. tadi tips dan trik dan ya.